Kepala SDN 161 bangun purba lari dan sembunyi di balik lemari saat kedatangan wartawan. Mandailing Natal tanggal 27 November tahun 2023. Aliansi Jurnalis Madinah. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru merupakan tonggak pendidikan. Guru selalu memberikan contoh yang baik bagi siswa-siswanya. Guru tentu mengajarkan kejujuran pada murid-muridnya. Tanpa guru tentu kita tidak tahu apa-apa. Namun sangat kita sayangkan apabila ada guru yang berbohong dan berbohong pada orang lain. Hal ini terjadi di SDN 161 Bangun Purba pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2023. Saat itu ketika awak media atau wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Mandailing Natal berkunjung ke SDN 161 Bangun Purba untuk menjalankan fungsinya sebagai wartawan, yaitu sosial kontrol. Karena yang dikunjungi merupakan instansi ataupun lembaga publik. Sebagaimana kita ketahui, sekolah dasar negeri adalah merupakan lembaga publik karena penggunaan dananya bersumber dari dana APBN, yaitu dana BOS. Wartawan ataupun jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik tentu berpegangan pada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik KIP Nomor 14 Tahun 2008. Oleh karena itu wartawan dilindungi undang-undang dan konstitusi. Maka negara wajib menjamin atau memberi perlindungan hukum pada wartawan apabila tugas-tugas wartawan itu diintervensi atau diganggu apalagi diancam. Wartawan yang tergabung di Aliansi Jurnalis Madinah ketika menjalankan tugas-tugas jurnalistik di SDN 161 Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal mendapati guru yang berbohong pada awak media. Bahri Effendi, wartawan muda yang bertanya langsung pada guru perempuan di ruang kantor sekolah SDN 161, menanyakan keberadaan kepala sekolah. Guru tersebut berbohong dengan mengatakan, "Saya belum melihatnya dari tadi, Pak." Padahal dua awak media melihat oknum kepala sekolah berlari yang diyakini bersembunyi di balik lemari. Saat para awak media ini baru tiba dan sedang memparkirkan kendaraan. Setelah awak media menunggu oknum kepala sekolah keluar dari persembunyiannya selama 1 jam lebih kurang, salah satu wartawan bertanya lagi pada seorang guru lain yang kebetulan sedang sibuk mengurus persiapan masak-memasak, atau persiapan untuk sajian makanan bagi tamu-tamu dalam acara KKG yang di SDN 161 tersebut. Wartawan bertanya, "Ibu di mana?" "Rupanya Bapak kepala sekolah." Jawaban dari guru tersebut mengatakan pergi ke kayu laut beli kue. Walhasil anggota tim AJM penasaran dan melihat-lihat siapa rupanya yang di balik lemari itu. Dan akhirnya awak media mendapati kepala sekolah di persembunyiannya. Dengan demikian kedua orang guru tersebut berbohong kepada wartawan. Tentu berbohong itu hukumnya berdosa. Seorang guru pula. Nah, kita selaku wartawan merasa heran dan tak habis pikir. Kenapa dengan guru-guru di SDN 161 Bangun Purba ini harus berbohong pada awak media? Apa kata dunia? Dua orang guru di SDN 161 berbohong pada wartawan. Awak media ataupun tim Aliansi Jurnalis Mandailing Natal merasa curiga tentang keberadaan SDN 161 Bangun Purba tersebut. Kecurigaan itu didasarkan pada sikap guru-guru yang berbohong dengan menyembunyikan kepala sekolah. Dan oknum kepala sekolah pun lari dan bersembunyi di balik lemari saat wartawan datang. Nah, ketika oknum kepala sekolah telah keluar dari persembunyiannya dan menyatakan siap menerima dan menjawab konfirmasi tim Aliansi Jurnal Madinah tentang penggunaan anggaran dana BOS SDN 161 Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi sejak tahun 2021 sampai tahun 2023.
Kecurigaan awak media ataupun tim aliansi jurnalis tentang adanya indikasi korupsi dana BOS yang telah dilakukan oleh oknum kepala sekolah 161 Bangun Purba tersebut didasarkan dengan data penggunaan anggaran dana BOS yang dilaporkan pihak sekolah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Data penggunaan anggaran dana BOS yang diterima oleh tim aliansi jurnalis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dipertanyakan pada kepala sekolah, apakah sesuai dengan penggunaannya di sekolah. Satu persatu perincian penggunaan anggaran dana BOS SDN 161 Bangun Purba dipertanyakan awak media pada oknum kepala sekolah mulai dari item perincian penggunaan anggaran penerimaan peserta didik baru sampai item pembayaran honor. Dalam konfirmasi yang dilakukan awak media ini pada kepala sekolah ada beberapa pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh oknum kepala sekolah termasuk jumlah siswa yang dilaporkan ke data Dapodik atau data di Kementerian Pendidikan. Jumlah siswa di SDN 161 tersebut kata kepala sekolah dan operator sekolah tahun 2023 berjumlah 201 siswa. Akan tetapi dana BOS yang diterima SDN 161 ini di tahun 2023 dengan jumlah siswa 214 siswa. Tentu hal ini sudah merupakan penggelembungan siswa. 201 siswanya tapi dilaporkan 214. Dengan demikian jelas kita telah mendapati 13 siswa siluman di SDN 161 Bangun Purba. Jika 13 siswa dikalikan 900.000 dana BOS berarti 11.700.000 rupiah dana BOS yang diduga dimanipulasi oleh pihak sekolah. Tentu hal ini sudah merupakan dari bagian korupsi. Perlu kita jelaskan dana BOS itu bukan uang untuk kepala sekolah. Dana BOS itu diperuntukkan untuk siswa. Dan berdasarkan Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 perincian penggunaan dana BOS itu harus ditempelkan di papan informasi sekolah. Penggunaan anggaran dana BOS itu harus transparan. Siapapun boleh bertanya, baik guru-guru, orang tua siswa, ataupun masyarakat lain seperti para wartawan. Masyarakat ataupun orang tua siswa berhak mengawasi dan mempertanyakan penggunaan anggaran dana BOS. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang KIP. Dan kepala sekolah pun wajib menempelkan perincian anggaran dana BOS tersebut. Para korwil ataupun pengawas pendidikan seharusnya tegas kepada kepala sekolah. Apabila ada kepala sekolah yang tak mau mengumumkan perincian anggaran dana BOS-nya, jangan malah membela-bela kepala sekolah. Apabila kepala sekolah itu ternyata salah. Besarnya anggaran dana BOS yang dikelola oleh oknum kepala sekolah SDN 161 Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi tersebut membuat awak media heran dan bertanya-tanya. Sekolah ini sepertinya tidak ada perawatan mana anggaran pemeliharaan sarana dan prasarananya. Tahun 2021 anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar 47.861.000 di tahun 2022 sebesar 18.686.500 rupiah. Belum lagi tahun 2023 ini. Di dalam item pemeliharaan sarana dan prasarana saja udah berpuluh-puluh juta. Lalu apa yang dipelihara di sekolah ini? Jendela sekolah pun banyak kaca-kaca sudah pada copot. Cat gedung sekolah pun sudah pada luntur. Hal ini ketika dipertanyakan kepada oknum kepala sekolah, beliau tak mampu menjawabnya. Sementara pada item pengembangan perpustakaan para awak media pun merasa curiga. Besarnya anggaran pengembangan perpustakaan setiap tahunnya tak mampu ditunjukkan pihak sekolah. Di mana buku-buku perpustakaannya. Bahkan gedung perpustakaannya saja hanya dibuat dari perumahan sekolah. Itu pun pada saat awak media mengambil gambar gedung perpustakaan ini ditutup dan dikunci memakai gembok. Padahal seharusnya yang namanya perpustakaan sekolah seharusnya dibuka setiap hari supaya para siswa dan siswi kalau lagi istirahat mereka bisa membaca buku di gedung perpustakaan tersebut.
Nah, yang amat mengherankan bagi awak media, saat mendokumentasikan gedung perpustakaan itu, seorang guru yang ternyata Korwil memarahi wartawan dengan lantangnya mengatakan kenapa di foto-foto itu rumah orang dan ada orang di situ tinggal. Mau dipertemukan kamu dengan orangnya, biar saya panggil, kata Korwil. Ada yang kami pertanyakan. Nah, perkataan Korwil ini tidak seharusnya diucapkan. Bahkan hal ini tidak ada urusannya pada seorang Korwil. Korwil diundang ke SDN 161 Bangun Purba tersebut untuk menghadiri acara KKG, bukan untuk mengintervensi wartawan yang lagi melakukan tugas-tugas jurnalistik. Perbuatan Korwil tersebut sudah masuk pada intervensi tugas wartawan. Kecurigaan tim aliansi jurnalis ada indikasi korupsi pada item pengembangan perpustakaan didasarkan pada besarnya anggaran pengembangan perpustakaan mulai tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023. Akan tetapi gedung perpustakaan dan buku-buku tidak dapat ditunjukkan oleh pihak sekolah. Tahun 2021 anggaran perpustakaan SDN 161 Bangun Purba tersebut sebesar 44.814.800. Di tahun 2022 13.041.500 rupiah dan pada tahun 2023 sudah tentu puluhan juta juga. Belum lagi anggaran administrasi kegiatan sekolah yang berpuluh-puluh juta. Akan tetapi di beberapa ruang kelas oknum kepala sekolah ini tak mampu dan tak mau mengganti gambar Wakil Presiden Yusuf Kala ke Wakil Presiden yang sekarang yaitu Ma'ruf Amin. Oleh sebab itu selama kepala sekolah SDN 161 tersebut bertugas di SDN 161 Bangun Purba beliau telah melakukan pembodohan publik. Wakil Presiden RI sudah 4 tahun berganti, namun di beberapa ruang kelas gambar Wakil Presiden RI masih Yusuf Kala. Untuk itu diharapkan pada Inspektorat Mandailing Natal, serta aparat penegak hukum agar memanggil dan memeriksa oknum kepala sekolah SDN 161 Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Marapi tersebut yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dana BOS sejak tahun 2020 sampai 2023. Dan diharapkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal agar mencopot Kepala SDN 161 Bangun Purba Kecamatan Lembah Sorik Merapi karena selama 4 tahun ini oknum kepala sekolah tersebut tak mampu dan tak mau mengganti gambar Wakil Presiden Yusuf Kala dengan gambar Wakil Presiden yang menjabat sekarang. Apa kata Ma'ruf Amin nanti? Aliansi Jurnalis Madinah melaporkan. Iya. Kelas 1 ya? Iya, iya Pak ya. Doakan biar jadi anak yang Soleh ya? Yang soleh ya. Sehat-sehat Pak. Iya. Itu satu kursi 2 orang apa 3 Bu? Satu meja? Oh 2 Pak. 2 itu ya? Iya, iya. Iya Bu.